Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hai nakama semuanya, kembali lagi bersama gue Farhan Rabani Darajat yang selalu membahas cerita-cerita anime One Piece setiap menjelang akhir pekan atau di setiap akhir pekan atau di setiap hari Jumat maupun atau hari Sabtu. Nakama, pemirsa para nakama budiman di seluruh generasi baik dalam negeri maupun di luar negeri, kali ini gue akan mau membahas bedah cerita anime manga One Piece karangan Mr. Eiichiro Oda. Oh iya nakama, jangan lupa nakama selalu komen, like, and subscribe setelah menonton pembahasan anime manga One Piece ini agar YouTube channel gue selalu berkembang. Nah sekarang waktunya gue akan membedah isi yang terdapat di One Piece pada chapter 1083 dengan judul chapter Kebenaran Tentang Hari Itu. Nah, cerita chapter One Piece kali ini merujuk kepada kejadian peristiwa di Marizoa Pemerintah Dunia atau Markas Pemerintah Dunia, di mana terjadi konflik antara pasukan revolusioner dengan pemerintah dunia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahas secara bersama-sama. Cerita chapter One Piece 1083 dimulai dengan menampilkan sebuah cover request, yaitu seorang karakter bernama Don Quixote do Flamingo, yang di sini visualnya sedang bersama seekor anak burung pada sebuah pulau. Dengan diperlihatkannya kembali Don Quixote do Flamingo pada sebuah cerita cover request, dari sini membuat gue berpikir dan para nakama lainnya jika Eiichiro Oda tampaknya akan mengembalikan karakter Don Quixote do Flamingo pada cerita utama, lalu didukung dengan berbagai clue yang setelah diperlihatkan selama ini. Ditambah cover request yang menampilkan Do Flamingo sedang bersama anak burung. Seolah ini mengisyaratkan bahwa Do Flamingo akan memulai sesuatu atau sebuah lembaran baru. Menarik ditunggu di cerita cover story selanjutnya, para nakama sekalian. Oke, para nakama sekalian, baik berada dalam negeri maupun luar negeri, kita akan masuk ke cerita panel utama chapter 1083. Tepatnya cerita ini dimulai di tempat sebuah kerajaan Kamabaka, yaitu kerajaan Emperyo Ivankov, yang ternyata melanjutkan di chapter cerita sebelumnya, di mana cerita ini Sabo sedang berbicara dengan Monkey D. Dragon dan juga Emperyo Ivankov yang terdapat pada sebuah ruangan dan menceritakan tentang apa yang terjadi di Tanah Suci Marizoa beberapa waktu yang lalu. Di sini nakama kita bisa melihat dan menyaksikan Sabo mulai berbicara kepada Dragon dan juga Ivankov. Dan dia juga menginformasikan ya ternyata jika pasukan revolusioner akhirnya telah berhasil menyelesaikan 3 misi di Tanah Suci Marizoa. Mau tahu apa 3 misinya? Ini aku jelaskan. Yang pertama, jika misi kedatangan pasukan revolusioner ke Tanah Suci Marizoa telah berjalan sukses. Karena di sini nakama, Sabo telah berhasil menghancurkan sebuah monumen Cakar Naga, yaitu sebuah monumen simbol milik pemerintah dunia. Dan di sana juga dia dan seluruh pasukannya menyatakan perang kepada pemerintah dunia. Lalu yang misi kedua, jika misi mereka untuk membawa kabur Kuma dari Tanah Suci Marizoa juga telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Setelah Sabo berbicara tentang Kuma yang telah berhasil diselamatkan. Di sini nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Monkey D. Dragon meminta maaf kepada Sabo karena telah kehilangan Kuma di kerajaan Kamabaka. Dan perlu diketahui para nakama bahwa Kuma telah berteleportasi ke Marizoa dan saat ini sedang memanjat Red Line. Lalu cerita ini kembali ke kelas balik, di mana Sabo tetap melanjutkan pembicaraannya tentang apa yang telah terjadi di Marizoa. Dan di sini dia menjelaskan tentang sebuah kerajaan atau tentang seluruh kerajaan, sebagian kerajaan nih yang telah memberontak kepada pemerintah dunia. Sepertinya para nakama sekalian nih nakama, kita tampaknya nih telah mendapatkan sebuah informasi
jika faktanya terdapat 8 kerajaan yang menentang pemerintah dunia ketika insiden Marizoa atau referee pada beberapa waktu yang lalu. Di sini Sabo mengatakan bahwa 8 kerajaan tersebut menolak membayar pajak kepada pemerintah dunia. Salah satu kerajaan tersebut yaitu adalah Kerajaan Lulusia yang telah dihancurkan pada One Piece chapter 1061. Dengan pemberontakan yang terjadi, Sabo mengatakan jika pemerintah pada akhirnya mengirim para kesatria suci atau yang disebut dengan Holy Knight dengan tujuan dikirimkan ke kerajaan-kerajaan yang telah memberontak dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menangani permasalahan atau pemberontakan tersebut. Setelah Sabo berbicara tentang 8 kerajaan yang memberontak dan terlibatnya kesatria suci, di dalamnya kita bisa melihat dan menyaksikan di sini ekspresi Monkey D. Dragon dan Ivankov langsung berubah. Dan juga di sini Dragon mengatakan bahwa jika musuh sesungguhnya atau perang yang sebenarnya akan dimulai ketika para kesatria suci atau Holy Knight sedang bergerak. Lalu para nakama sekalian, di sini kita bisa melihat dan menyaksikan di cerita manga ini telah ditampilkan 9 siluet kesatria suci, yaitu 9 bayangan dari Holy Knight. Oke para nakama sekalian, sebelum cerita One Piece ini berlanjut, gue sendiri akan mencoba atau menceritakan tentang kesatria suci atau Holy Knight. Holy Knight ini nakama merupakan kesatria suci yang tujuannya menjaga pemerintah dunia, khususnya para penguasa pemerintah sesungguhnya, Gorosei dan Im-sama. Seperti yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon, jika merekalah musuh utama pasukan revolusioner atau yang dikenal sebagai Revolutionary Army, yaitu dengan diperlihatkannya siluet dari kesatria suci, membuat stok karakter yang ikut pada cerita Arc Final Saga ini terus bertambah. Karena ini, tampaknya para kesatria suci telah diisi oleh orang-orang yang kuat yang mampu menghancurkan sebuah kerajaan ketika mereka diperintahkan bergerak. Kemudian para nakama, pada siluet kesatria suci ini nakama, di sini terdapat sesuatu yang menarik. Yaitu apa nakama? Ini gue jelasin ya nakama. Yaitu siluet yang paling depan yang ternyata nih nakama, dari gestur atau badan wajahnya segala macam mirip bajak laut Akagami no Shanks. Mulai dari gaya berpakaian, pedang, dan letak pedang yang terlihat sama. Dan apakah ini akan menjadi sebuah plot twist tentang siapa di balik siluet yang mirip Akagami no Shanks tersebut? Atau nakama, ini merupakan suatu karakter yang lain yang benar-benar mirip dengan Shanks? Atau bisa dikatakan ini merupakan suatu kembarannya si Shanks? Karena di sini gue sendiri menemukan suatu hal yang menarik, yaitu pada di chapter One Piece 907. Di sini nakama, sosok Shanks yang muncul di hadapan Gorosei tidak memiliki bekas luka pada wajahnya. Berbeda dengan sosok Shanks yang muncul di cerita chapter One Piece 434, di mana pada kemunculan Shanks tersebut di hadapan Shirohige, kita bisa melihat bekas luka pada wajah Shanks. Nah, dari sini nakama, apakah ini nakama merupakan suatu bukti nih bahwa apakah Shanks ini memiliki saudara kembar atau merupakan karakter lain? Karena di sini diketahui bahwa Shanks ternyata nakama nih faktanya merupakan keturunan Tengyubito yang berasal dari keluarga Firlan. Menarik untuk ditunggu kebenaran sosok yang menyerupai Shanks. Dan siapa sebenarnya mereka yang telah dikenal sebagai Holy Knight atau kesatria suci? Mari kita tunggu di next chapter selanjutnya. Lalu cerita One Piece panel masih berlanjut. Di sini masih terlihat Dragon dan Ivankov masih melakukan pembicaraan kepada Sabo tentang kerajaan yang menimpa Raja Cobra, yaitu seorang raja kerajaan Alabasta. Karena di dalam surat kabar nih nakama, Sabo terlihat dalam insiden tersebut.
Kemudian juga nih, Sabo mengatakan bahwa jika dia pada saat itu, saat di Tanah Suci Marijoa, sedang menemukan Raja Kobra yang ternyata sudah ditemukan tergeletak tak bernyawa di sebuah ruangan. Dan kemudian nakama, Sabo mengatakan bahwa dirinya sendiri juga tidak tahu apa-apa ya apa yang terjadi kepada Raja Kobra. Nah, di sini juga nih terdapat Ivankov dan Regan memberitahu Sabo jika pemerintah dunia beranggapan bahwa Sabo lah yang menyebabkan kematian Raja Kobra. Sehingga di sini ekspresinya Sabo nih mulai berubah sampai-sampai Sabo terkejut melihat surat kabar yang ada di kerajaan Kamabaka. Siapa yang menyebarkannya? Sudah pasti itu adalah Morgans yang telah menyebarkan berita bohong kepada Sabo dengan tujuan untuk memfitnah dirinya yang dituduh telah membunuh Raja Kobra pada insiden Reverie. Cerita panel One Piece masih berlanjut. Di sini diceritakan sebuah kilas balik di tempat Tanah Suci Marizoa. Pada panel cerita One Piece ini, kita bisa melihat dan menyaksikan kehancuran dan kebakaran yang hebat yang telah terjadi di Tanah Suci Marizoa. Karena penyerangan yang telah dilakukan oleh pasukan revolusioner. Di sini, kita bisa melihat dan menyaksikan para Tenryubito sedang berlarian ketakutan karena tempat kediaman mereka telah hancur di sana. Kemudian, pada pertempuran Reverie tersebut kita bisa melihat dan menyaksikan kekuatan dari komandan bagian dari utara revolusioner yang dikenal sebagai Komandan Karasu yang telah menyerang para agen pemerintah dunia yang itu menggunakan sebuah jurus tombak hitam sehingga para agen pemerintah dunia dikalahkan seluruhnya. Lalu kemudian nih nakama, kita telah diperkenalkan dengan kekuatan buah iblis dari Komandan Karasu, yaitu sebuah buah iblis yang bernama Sosotnomi, artinya buah iblis asap hitam. Yang bentuk buah iblisnya ini seperti tipe buah Logia, yaitu di sini kekuatan buah iblisnya yang mampu memanipulasi asap hitam yang menjadi berbagai bentuk, mulai dari tebasan angin menjadi gagak, membuat tombak menjadi tombak hitam raksasa. Lalu cerita panel One Piece ini masih berlanjut. Di sisi lain Tanah Suci Marizoa, para nakama sekalian, kita bisa melihat dan menyaksikan komandan pasukan revolusioner selatan Lindbergh sedang membebaskan para budak yang sedang berada di Tanah Suci Marizoa yang sedang menggunakan senjata laser shooter, yaitu sebuah senjata yang mampu menghancurkan batu laut hingga para budak bisa meloloskan diri dari Tanah Marizoa. Saat para pasukan revolusioner menyerang Tanah Suci Marizoa secara membabi buta, kita bisa melihat dan menyaksikan kedatangan para admiral tiba di pertempuran Marizoa. Dan kemudian pada panel cerita tersebut disaksikan pertarungan antara Komandan Karasu melawan Admiral Fujitora, di mana Komandan Karasu di sini mengeluarkan serangan tembakan burung gagak ke arah Admiral Fujitora. Namun serangan tersebut di nakama mampu dihalau oleh Admiral Fujitora dengan mudah. Kemudian cerita panel ini berpindah ke lokasi lain, antara pertarungan Admiral Green Bull melawan Morley, yaitu komandan pasukan barat revolusioner. Dan di sini nakama bisa disaksikan pertarungan besar yang terjadi antara raksasa Morley melawan manusia hutan Admiral Green Bull, di mana Morley menusuk tangan Admiral Green Bull dengan tombak miliknya. Namun di sini pada pertempuran tersebut di nakama, Admiral Green Bull tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa berbuat banyak, karena di kejadian Marijoa tersebut ada banyak Tenryubito sehingga mereka tidak bisa menggunakan kemampuan semuanya. Dan bisa disaksikan di para nakama, salah satu Tenryubito mengatakan kepada Green Bull bahwa jika sampai mereka terluka, para admiral akan mati dieksekusi. Itulah peraturan di Tanah Suci Marizoa para nakama. Dan hal tersebut menjadi halangan para admiral untuk mengalahkan para komandan
revolusioner. Kemudian nih nakama, pada saat pertempuran di Marizoa yang masih berlangsung nih nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan para mantan anggota si Pinan yang terdahulu, yaitu Jabura, Bluno, Khalifa, dan yang lainnya yang saat sekarang ini nakama menjadi anggota si Pinol. Berbicara tentang pertarungan antara Admiral dan pasukan revolusioner, Jabura mengatakan pertempuran mereka tidak terjadi di tanah suci di Marizoa. Mungkin pertempuran mereka akan jauh lebih besar dan mampu menghancurkan segalanya. Kemudian Admiral Fujitora nih diperlihatkan bersiap untuk serangan besar-besaran yang membuat pasukan revolusioner terkejut. Cerita panel One Piece masih berlanjut di lokasi lain dalam sebuah ruangan. Di sini nakama nih, kita bisa melihat dan menyaksikan Sabo sedang berlari mengawasi keadaan Kuma yang saat sekarang itu masih menjadi budak Tenryubito. Seperti yang dikatakan Sabo pada chapter 908, jika misi utama mereka di Tanah Suci Marizoa adalah menyelamatkan Kuma. Lalu di sini nih, kita bisa melihat dan menyaksikan Sabo sedang berusaha mencari cara atau mencari siasat untuk menyelamatkan Kuma dari perbudakan yang dilakukan oleh Tenryubito. Dan juga kita bisa melihat Supernova Jewelry Bonnie juga berada di dekat lokasi Kuma berada, mungkin dengan tujuan untuk menyelamatkan ayahnya sendiri, yaitu Kuma. Meskipun pada akhirnya nakama, Kuma kembali pergi dengan berteleportasi dengan tujuan menuju ke Marijoa lagi. Dan saat sekarang ini sedang memanjat dinding Red Line. Kemudian cerita panel ini tetap berlanjut. Pada bagian akhir chapter kali ini sedang berada di lokasi lain, lokasi yang benar-benar jauh dari pertempuran atau tempat lokasi para Gorosei berada. Kita bisa melihat dan menyaksikan di situ terdapat Rob Lucy sedang bersama Vivi pada sebuah ruangan. Dan mereka sedang berbicara tentang Raja Cobra. Sebelum kematiannya, dia menggunakan kursi roda yang sedang bergerak untuk menemui Gorosei dan tujuan untuk berbicara suatu hal. Dan sebelum dia mendatangi para Gorosei, Raja Cobra meminta Pel dan Shaka untuk menjaga kerajaan Alabasta dan juga putrinya Nefertari Vivi. Lalu chapter One Piece 1083 akhirnya ditutup dengan memperlihatkan Raja Cobra bersiap menemui Gorosei. Di sini dari dialog Raja Cobra tampaknya nih nakama, dia sudah menyadari jika dirinya akan mati di tangan Gorosei. Itulah sebabnya para nakama sekalian, dia meminta para bawahannya untuk menjaga Vivi. Di sini nakama, Mr. Eiichiro Oda membuat gue dan para nakama lainnya bertanya-tanya, bagaimana bisa nih Sabo berada di lokasi tempat Raja Cobra berada atau di kerajaan Alabasta? Dan apa penyebab kematiannya Raja Cobra? Yang kemungkinan nih nakama, kita akan mendapatkan jawabannya di next cerita, di cerita chapter One Piece selanjutnya. Itulah beberapa hal yang kita temukan dalam cerita chapter One Piece 1083, yaitu chapter yang membahas tentang kebenaran yang terjadi di Tanah Suci Marizoa pada insiden referee. Dari sini nakama nih, kita pada akhirnya mengetahui tentang Holy Knight atau Kesatria Suci, sosok yang pernah disebutkan oleh Fleet Admiral Akaido pada chapter 1054. Dan kita juga mengetahui kebenaran yang terjadi pada pertempuran antara Admiral dan komandan pasukan revolusioner yang telah menjadi perdebatan selama ini. Oke para nakama, akhir kabar minggu depan One Piece tidak libur dan gue akan selalu membahas cerita One Piece di minggu depan. Baik para nakama sekalian, mungkin cerita chapter One Piece ini dulu yang bisa gue bagi kepada para nakama sekalian di mana kalian semua berada. Semoga para nakama sekalian bisa terhibur dengan apa yang gue buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut para nakama kurang pas atau kurang tepat,
gue sendiri mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari gue, konnichiwa, and sayonara nasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.